Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersatukan sepasang kekasih dalam pelaminan merupakan sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui." Berikut pengetahuan dasar tentang hal-hal penting dalam akad nikah. Pengetahuan dasar tentang hal-hal penting dalam akad nikah disarikan dari kitab Miftah, Zainatul Ilqoh dan Hasyiah Baijuri oleh As-Sayyid Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Rukun-rukun nikah ada 5. 1. Wali. 2. Saksi. 3. Calon mempelai pria. 4. Calon mempelai wanita. 5. Sigoh ijab dan qabul. Wali nikah adalah yang berhak menikahkan calon mempelai wanita kepada pria dengan syarat-syarat tertentu. 1. Laki-laki. 2. Islam jika mempelai wanita muslimah. 3. Balik. 4. Berakal. 5. Merdeka. 6. Adil, yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil, atau minimal tidak fasik menurut sebagian ulama. 7. Rasyid, yaitu yang dapat mengatur urusan dunianya begitu pula urusan akhiratnya menurut sebagian ulama. Wali nikah terbagi menjadi 2, khusus dan umum. Wali khusus terbagi menjadi 2, dekat dan jauh. Wali dekat terbagi menjadi 2, dapat memaksa dan tidak dapat memaksa. Berikut urutan wali-wali nikah secara urut. 1. Ayah. Seorang ayah dapat memaksa putrinya menikah dengan pilihan ayahnya, dengan memenuhi 5 syarat. A. Tidak memiliki permusuhan yang tampak antara wali dengan mempelai wanita. B. Menikahinya dengan pria sederajat. C. Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai baik zuhir maupun batin, jika mempelai wanita masih kecil atau belum balik. D. Mempelai pria mampu membayar mahar mitsli, mahar normal untuk wanita yang sederajat dengannya di daerah tersebut jika mempelai wanita masih kecil atau belum balik. E. Mempelai wanita masih perawan, yang masih terjaga keperawanannya atau telah pecah karena sebab selain bersetubuh. 2. Kakek. Kakek sama dengan seperti ayah dalam syarat-syarat. 3. Saudara kandung seibu dan sebapak. Dari urutan ketiga sampai akhir harus dapat izin secara lafal ucapan dari mempelai wanita dan disaksikan oleh 2 saksi yang adil. 4. Saudara sebapak. 5. Anak laki-laki dari saudara kandung. 6. Anak laki-laki dari saudara sebapak. 7. Saudara kandung bapak. 8. Anak laki-laki saudara kandung ayah. 9. Anak laki-laki saudara sebapak dengan ayah. 10.
Wali nikah dapat diwakilkan dengan ucapan sesuai kewenangan masing-masing wali. Jika wali mujbir, ayah atau kakek, maka tidak perlu izin dari mempelai wanita dan tetap teguh dalam perwakilan hingga akad selesai. Adapun wali goiro mujbir, selain ayah dan kakek, maka harus dengan seizin mempelai wanita dan harus teguh dalam perwakilan keduanya hingga selesai akad nikah. Jika wali senasab tidak ada, maka wali setelah mereka adalah membebaskannya dari perbudakan sesuai urutan nasab, hanya saja tidak wali mujbir. Setelah itu jika tidak ada juga maka walinya adalah hakim yang ditentukan oleh pemerintah setempat dengan ketentuan-ketentuan syarat-syarat wali di atas. Terkadang seseorang dapat mengangkat hakim yang beriman dan adil untuk menikahinya jika sudah kepepet seperti di tengah lautan dan khawatir zina. Orang yang diangkatnya menjadi hakim disebut muhakam, dan bila sampai di sebuah daerah maka harus mengulangi nikahnya sesuai ketentuan di atas.